Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Putra Arganta, NIM 130240809 dari kelas 20 mata kuliah WI 2005. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah yang telah saya buat bersama rekan-rekan saya dengan judul Pemanfaatan Cahaya Matahari sebagai sumber energi listrik yang dapat dikonversi menjadi energi gerak. Agar presentasi ini berjalan dengan teratur, saya telah membagi menjadi 4 pokok bahasan yang bisa kalian lihat sendiri pada slide presentasi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pertama tentang pendahuluan. Yang pertama yang saya akan bahas adalah latar belakang dan juga rumusan masalah. Pemanasan global merupakan isu krusial yang harus ditangani secara serius oleh kita, karena akan memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup kita. Salah satu penyebab pemanasan global adalah peningkatan volume gas rumah kaca, seperti gas karbon dioksida, dinitrogen oksida, dan juga gas metana, yang tentunya akan merusak lapisan ozon dan menyebabkan suhu bumi akan meningkat. Gas-gas tersebut dihasilkan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Salah satu upaya untuk mengatasi isu ini adalah pemanfaatan teknologi panel surya pada kendaraan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, karena tidak ada emisi yang dihasilkan dari kendaraan ini. Dari uraian tersebut, akan dirumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana intensitas cahaya matahari yang diserap solar panel dapat memengaruhi jumlah daya listrik yang dihasilkan. Lalu yang kedua, bagaimana jumlah daya listrik yang dihasilkan dapat memengaruhi panjang lintasan yang dilalui oleh mobil listrik. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai ruang lingkup kajian. Pada penelitian ini, akan digunakan metode deskriptif komparatif untuk mengkaji 4 hal yang akan dibahas, yaitu intensitas cahaya matahari, keluaran daya yang dihasilkan oleh solar panel, jarak tempuh mobil, dan juga waktu tempuh mobil. Lalu, lokasi untuk penelitian ini hanya mencakup wilayah Jatinangor. Faktor eksternal seperti kondisi jalan dan bobot kendaraan juga dianggap konstan pada penelitian ini. Lalu, tujuan utama dari penulisan ini ada dua. Pertama, untuk menentukan seberapa besar pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana daya listrik yang dihasilkan tersebut memengaruhi jarak tempuh yang bisa dicapai oleh mobil listrik. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan data yang telah diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan juga observasi langsung di lapangan. Lalu untuk sistematika penulisan, laporan ini disusun dalam 4 bab. Yang pertama, bab 1 yang berisi tentang pendahuluan, bab 2 berisi tentang teori dasar, bab 3 berisi tentang hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 4 berisikan tentang simpulan dan juga saran. Sekarang kita akan masuk ke bab 2 yang membahas terkait landasan teori dari penulisan karya ilmiah ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, saya akan menjelaskan hal yang paling fundamental, yaitu pengertian konservasi energi. Saya mengambil kutipan pengertian konservasi energi ini dari buku yang sangat terkenal, yaitu Fundamental of Physics dari Halliday. Di bukunya, ia menyebutkan bahwa dalam sebuah sistem yang terisolasi, energi total sistem akan selalu konstan. Energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti contoh di bawah ini, energi yang diserap oleh cahaya matahari akan dikonversikan menjadi energi listrik melalui panel surya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber energi cahaya matahari. Kita tahu bahwa energi cahaya matahari ini sebenarnya sudah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Bermula pada tahun 1839, fisikawan Prancis bernama Alexander Edmond menemukan efek fotovoltaik. Kemudian dilanjutkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dengan penemuan efek fotolistrik. Dasar-dasar ini kemudian akan dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya sehingga terciptalah teknologi panel surya yang sering kita lihat sampai sekarang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan juga fungsi dari panel surya. Singkatnya, panel surya ini merupakan suatu perangkat yang dapat mengubah radiasi matahari menjadi listrik melalui proses fotovoltaik yang terjadi di dalam sel surya. Tentunya sel surya ini harus berbahan semikonduktor. Nah, ada 3 jenis utama panel surya. Yang pertama ada monokristal, yang kedua ada polikristal, dan yang terakhir ada thin film. Yang masing-masing jenis ini akan menawarkan karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam hal efisiensi, biaya, maupun performa.
Selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana proses konversi energi pada panel surya menjadi energi listrik. Konversi energi di panel surya terjadi ketika foton matahari menggerakkan elektron pada material semikonduktor atau PN junction. Karena adanya pergerakan elektron, maka akan dihasilkan arus listrik. Untuk mencapai tegangan dan arus yang dibutuhkan, sel fotovoltaik ini harus disusun secara seri dan atau paralel. Perlu diperhatikan bahwa arus yang dihasilkan oleh panel surya ini sangat bervariatif, tergantung dengan intensitas matahari, luas permukaan dari sel solar, sel panel, dan juga susunan sel fotovoltaik. Lalu yang terakhir saya akan membahas tentang mekanisme terkait konversi energi listrik menjadi energi gerak. Nah, yang menjadi komponen penting dalam proses ini adalah motor listrik, yaitu perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Dan biasanya motor listrik ini berfungsi untuk menjadi penggerak utama di berbagai sektor industri dan juga peralatan rumah tangga. Contohnya tuh kayak dinamo gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi intensitas cahaya rata-rata di kota Bandung. Nah, dapat dilihat di tabel, intensitas cahaya matahari tertinggi terjadi pada pukul 14.00 dan intensitas terendah terjadi pada pukul 18.00. Nah, di sini kita juga melampirkan contoh video miniatur mobil yang telah kita buat dan kita testing pada mata kuliah PRD. Di sini tuh terbukti bahwa semakin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima oleh panel solar, maka daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efisiensi panel surya. Kita tahu setiap panel surya akan memiliki tingkat keefektifan dalam menyerap cahaya matahari yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena adanya faktor internal yang dipengaruhi oleh jenis bahan dan jenis sel yang digunakan. Lalu ada juga faktor eksternal yang dipengaruhi oleh orientasi atau arah panel solar, sudut kemiringannya, temperatur, kecepatan angin, kelembapan udara, debu, dan juga bayangan yang bisa menjadi penghalang panel surya untuk menyerap cahaya matahari. Oke, selanjutnya tentang daya yang dihasilkan oleh panel surya. Intinya karena dihasilkan arus, maka akan menciptakan daya yang dapat dicari menggunakan persamaan daya sama dengan luas permukaan panel solar dikali efisiensi panel solar dan juga dikali sama intensitas cahaya matahari yang diserap. Nah, dari persamaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar intensitas cahaya yang diserap oleh panel solar akan sebanding dengan daya yang dihasilkan. Semakin besar daya, maka juga semakin besar intensitas gitu. Baik, selanjutnya mengenai hasil jarak tempuh mobil listrik. Di sini kami menggunakan konsep konservasi energi sebagai acuan untuk menghitung panjang lintasan mobil. Dan di sini kita juga menghitung dengan menganggap energi yang diserap oleh panel surya ini dianggap sama dengan energi kinetik mobil sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk keterangannya bisa dilihat pada layar presentasi ya. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu simpulan dasaran. Intinya simpulan dari penelitian ini adalah intensitas cahaya matahari akan sebanding dengan daya yang dihasilkan. Semakin besar intensitas yang diserap oleh panel solar, maka daya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian daya yang dihasilkan akan sebanding dengan panjang lintasan mobil. Dan panjang lintasan mobil bisa dicari dengan persamaan seperti yang ditampilkan pada layar presentasi. Lalu saran terhadap penelitian kami untuk kedepannya, sebaiknya peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan data yang diperoleh secara langsung dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Kemudian bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran edukasi dan bisa meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya energi yang bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan terkait karya ilmiah yang telah saya buat. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan membuka mata kita tentang pentingnya pengembangan panel surya untuk menggantikan bahan bakar fosil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.